cari di mana itu Bang Erwan, ya kan? Mana Bang Erwan? Di atas kan? Di atas mana? Ayo kita cari. Mana Bang Erwan ini? Kita hunting mencari kepala kantor Ya. WKP Dia bertanggung jawab. Ustadz Erwan. Gimana ke beliau ini? Nah, sini aja. Bentar, Wan. Apa kabar? Dulu situ. Mau diculik dulu. Dulu situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimakumullah, kader jamaah hidayatullah dimanapun berada. Kita sekarang dengan Ustadz Erwan. Ustadz Erwan ini Ustadz Erwan ya? Erwan. Erwan doang, gak ada yang namanya yang lain. Iya, Erwan doang. Erwan doang. Dik doang, Erwan doang. Kenapa namanya cuma satu aja, nggak dua atau tiga gitu ya? Ya, karena itu pemberian dari orang tua, Seth. Oh gitu kah? Ya, nanti karena- kalau misalnya bikin paspor biasanya itu diminta nama harus tiga kata. Jadi kalau misalnya cuman Erwan bin siapa gitu kan? Iya. Berarti nanti bin siapa lagi. Jadi siap-siap kan kita doain supaya Ustadz Erwan nanti bisa segera umroh gitu ya. Nah, insya Allah. Baik, alhamdulillah, ikhwani fillah, kita dengan Ustadz Erwan ini sengaja khusus karena beliau inilah orang yang paling bertanggung jawab di jantungnya kampus Ummul Qura, khususnya di jantung layanan ya. Nah, kalau jantung spirit kita kan tentunya di masjid. Nah, di salah satu ikon di Hidayatullah ini di kampus Gunung Tembak Ummul Qura ini adalah gedung WKP. Kantor WKP ini sekretariat yayasan ya, Ustadz Erwan ya. Iya. Nah, jadi dia bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berlaku umum, tamu-tamu, kegiatan, koordinasi-koordinasi, dan juga segala bentuk layanan ya, Ustadz Erwan. Ini udah berapa tahun Ustadz Erwan? Alhamdulillah sudah masuk tahun ketiga lah. Satu ketiga ya? Ketiga. Itu jadi bos di sini. Iya, sebelumnya dulu memang sih pernah tugas di sini semasa masih kuliah dulu. Terus? Dari semester 4 ya, semester 4 sampai akhir selesai kuliah ya. Iya. Oh, lama juga ya? Lama juga. Jadi full dari semester 4 sampai semester biasanya kan cuma setahun aja. Iya. Walaupun ketika itu memang sudah habis masa jabatan saya, namun apa ya, karena masih sering main ke sini, akhirnya masih tetap dimanfaatkan, Dioptimalkan dioptimalkan oleh ustadz-ustadz di sini. Iya. Ya, sehingga ketika selesai kuliah dan masa pengabdian selesai kuliah, kami juga alhamdulillah tetap ditugaskan atau di SK-kan ke sini kembali selama 2 tahun. Oh, setelah selesai kuliah SK-nya masih di sini lagi? Masih di sini lagi. Setelah 2 tahun kami bertugas di sini, karena ketika itu ya masanya Ustadz Gofar ya di lembaga pendidikan ya. Akhirnya kami ditarik ke pendidikan. Dan alhamdulillah ketika di pendidikan juga kami mungkin lebih kurang 5 tahun ya. 5 tahun di pendidikan. Dan ketika masanya Ustadz Hamzah Akbar, dan kami ditarik kembali ke sini dari tahun 2021 ya, 2021 ya, 2021 awal hingga sampai sekarang. Luar biasa Bapak. Gimana suka dukanya, apa bedanya waktu pertama masih Mas santri, terus ketika lulus penugasan, dan sekarang ini sudah ya kembali ditugaskan ya, pengangkatan sudah, kalau sekarang kan secara struktur. Apa persamaannya dan perbedaannya apa? Iya. Kalau ketika masa santri dulu, persamaannya ya sama-sama apa ya? Dibilang melelahkan enggak juga ya. Tapi ya karena memang ya karena ini memang tugas kita, dan alhamdulillah
tetap dijalani dengan dengan sepenuh hati. Walaupun memang yang tadi itu ada rasa jenuh ya, karena sikapnya kan ini, sifatnya kan ini kan melayani tamu. Ada perasaan ya jenuh karena ya begitu besarnya tamu-tamu yang datang ke WKP ini. Ada juga perasaan ini kan sebenarnya kan pekerjaannya perempuan kan, melayani, menghidangkan makanan pada umumnya ini sebenarnya tugasnya perempuan ya, tapi karena ya memang ini tugas dari lembaga ya, insyaallah kami jalani dengan sepenuh hati. Itu persamaannya. Adapun perbedaannya ketika mahasiswa dulu ya kita hanya sekedar bekerja saja, menerima tugas dari instruksi dari istilahnya kepala kerumah tanggaan WKP. Ketika itu siapa itu? Ketika itu ada Pak Samsul Ma'arif, dan setelah itu diteruskan oleh Ustadz Unding atau Ustadz Nasruddin. Diteruskan Allahyarham. Ketika itu kami hanya menerima tugas dan dikerjakan. Setelah kami lulus dari kuliah, di sini perbedaannya. Kalau setelah lulus kuliah kami diangkat menjadi kepala kantor, dan ini mulailah sudah mengambil kebijakan-kebijakan. Ini periodenya nih, periode berikutnya. Kan perbedaan santri dan setelah lulus kuliah. Setelah lulus kuliah kami diangkat menjadi kepala kantor, dan kami sudah mulai untuk mengambil kebijakan-kebijakan dalam pelayanan ini, Ustaz. Jadi kami hanya menginstruksikan ke anggota kami saja, ya. Santri yang bertugas. Dan disinilah letak perbedaannya, Ustaz. Karena kalau kita kan yang bekerja langsung, tapi sekarang kita yang menginstruksikan. Nah, itu pun harus menginstruksikan itu harus dengan rasa rasa kepedulian juga, karena ndak mungkin kita suruh-suruh aja gitu. Harus menyaksikan dan harus langsung turun juga. Kadang ada yang petugas itu yang ndak bisa ngerjakan hal-hal yang hal-hal yang sangat sensitif ya, umpamanya melayani tamu-tamu VIP. Di sini kadang ada yang tidak bisa melayani dengan baik, ya akhirnya kami turun tangan sendiri saja. Iya. Udah biasa ya. Oke, jadi bedanya di situ. Tapi prinsipnya sama saja yang dikerjakan, tanggung jawabnya juga sama ya. Tanggung jawabnya sama saja. Terus kan itu udah sering lihat bentuk-bentuk layanan lah. Kalau misalnya kayak di hotel-hotel ya kan, atau misalnya di warung-warung, di restoran-restoran. Itu kan punya perbedaan karena di sana kan sifatnya komersil gitu kan. Kalau di sini kan betul-betul layanan untuk kader-kader, terus layanan yang sifatnya memang melekat dengan supporting program-program yang ada di Ummul Qura, di Hidayatullah, kan seperti itu ya. Apa suka dukanya, Ustaz? Suka dukanya ya, kalau namanya orang melayani terutama melayani makan gitu kan. Kan kalau kita tamu kan kita hidangkan banyak-banyak gitu kan. Pokoknya hidangkan makanan banyak-banyak dan yang enak-enak. Ketika ada sisanya, ketika ada lebihnya kita yang hantam, yang gas gitu. Jatahnya petugas gitu kan. Oh gitu. Ini sengaja atau memang ya bagian dari SOP? Harus lebih gitu, takutnya kurang gitu ya. Karena memang tuntutan atau SOP dari pelayanan itu berikan yang terbaik gitu kan. Jadi kita cari yang terbaik. Ya itu sehingga kan namanya tidak mungkin lah kita berikan hanya pas-pasan gitu kan. Kurang gitu ya. Karena lebih kata Ustaz Sujaib itu kan lebih baik berlebih daripada kurang gitu kan. Ada lebihnya gitu. Karena kalau kurang nanti repot lagi mencarikan. Tapi kalau lebih kan nanti
sisanya kan atau lebihnya bisa kita makan sendiri gitu. Banyak pasukan anti mubazir gitu. Gitu. Itu berlaku juga di sini ternyata ya. Iya. Kalian cuma di asrama aja yang begitu. Di sini juga berlaku berarti. Ya namanya santri Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Terus sekarang ini kan kita jelang Silatnas nih, Ustaz ya. Silatnas ini kita bakal mendatangi tamu yang banyak. Bukan cuma tamu kader-kader kita, jamaah-jamaah kita yang datang dari seluruh Indonesia ya. Termasuk juga mungkin dulu kader-kader kita, banyak kader-kader senior kita yang akan datang. Ya, ini tentunya harus pelayanan khusus kan? Ya. Mereka harus harus dimuliakan lah. Termasuk juga tamu-tamu yang sifatnya VIP, pejabat dan sebagainya. Nah, sekarang apa kiat-kiatnya nih? Apa sih sebenarnya yang paling mendasar yang harus disiapkan dalam pelayanan-pelayanan yang sifatnya VIP seperti ini? Khususnya di lembaga Hidayatullah. Artinya kalau di hotel sudah pastilah dia punya SOP sendiri. Tapi kalau di Hidayatullah sendiri, apa sih sebenarnya yang berbeda? Apa sesuatu yang menjadi ciri khas pelayanan kita dalam hal syiar kita kepada jamaah, kepada ya orang-orang luar sana, terkait dengan bahwa layanan kita ini bagian dari syiar kita juga dalam rangka membangun peradaban Islam. Iya. Yang pertama, ya mungkin kebetulan juga saya sendiri sebagai termasuk ya dalam kepanitiaan Silatnas, yaitu dalam pelayanan tamu VIP. Ya mungkin yang perlu disiapkan itu nanti yang pertama yaitu perlengkapan yang ada di dalam kamar tamu-tamu tersebut. Yang pertama perlengkapan kasurnya ya, perlengkapan dispensernya gitu kan, dan yang termasuk ya kebersihan dan keindahan kamar yang akan ditempatin oleh tamu VIP tersebut. Yang terutama ya ketika kita melayani tamu ini ya pokoknya kasihlah yang terbaik gitu kan. Kasihlah yang terbaik. Karena kan karena termasuk ya sunnah Rasulullah kan untuk memuliakan tamu gitu. Ya sehingga apapun yang terbaik ya kita siapkan gitu. Termasuk pelayanan dari kalau umpamanya tamunya minta dilondrikan pakaiannya ya kita siap gitu. Kita terima karena juga kita termasuk apa namanya istilahnya itu berhikmat kepada ustadz-ustadz kita gitu. Berkhidmat kepada ustadz-ustadz kita untuk melayani dan dengan hal tersebut ya mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan. Amin, insyaallah. Dan juga mendapatkan ya pahala dari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tujuannya ya. Tujuannya di situ. Itu bedanya bahwa layanan di Ummul Qura di Pondok Pesantren Hidayatullah dalam hal ini dibandingkan dengan layanan VIP yang dilakukan oleh mungkin teman-teman di hotel yang sifatnya komersil, bedanya di situ. Artinya apapun kebutuhannya kita siap layani, memberikan layanan, kita berkhidmat. Ya mudah-mudahan dengan itu ya kita selalu mendapatkan keberkahan. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kita di sini bukan cuma kamarnya aja ya, tapi ada berapa fasilitas yang utama yang jadi poin-poin layanan yang ada di WKP ini. Ya. Yang pertama ya di sini tuh fasilitasnya ya kamar. Yang kedua kamar nginep ya. Yang kedua juga ada ruang-ruang rapat ya, ruang-ruang rapat untuk umpamanya nanti ustadz-ustadz itu ada mau mengadakan rapat ya ada juga. Terus ada juga pijat ya, refleksi. Ada pijat refleksi juga. Refleksi. Kalau nanti umpamanya ustadznya kecapean ya, itu bisa dihadirkan tukang pijatnya. Bisa dihadirkan. Dan ada juga tim PAZ di sini. Ada tim PAZ juga. Tim PAZ, alhamdulillah kemarin sudah latihan basic. Sudah latihan ya. Ada di sini dua orang yang sempat berlatih. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan Jadi kemampuannya atau sakit-sakit kepala atau pusing-pusing migren-migren gitu ya. Ada juga terapi bekam bekam juga siap ya umpamanya nanti ini nih sunnah Nabi nih berarti ya. Ya insyaallah Masya Allah.
Mabruk insya Allah Ustaz Erwan. Yang jelas semuanya sudah siap ya. Ya. Pokoknya kita berikan yang terbaik seperti itu ya. Hmm. Oke, alhamdulillah. Ikhwani fillah, rekan-rekan sekalian, para jamaah dan karir Hidayatullah dimanapun berada, jangan ragu, jangan sungkan. Gunung Tembak insya Allah menanti, Ummul Qura menanti siapapun yang akan datang. Ya, kantor WKP ini sudah melahirkan banyak kader ya, dan bahkan banyak kebijakan-kebijakan besar lahir di rapat-rapat di sini ya, Ustaz. Sebenarnya, insya Allah. Jadi semoga kita semua mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Jangan lupa intinya daripada lainnya adalah syiarnya. Syiarnya bahwa kita memberikan layanan yang terbaik, hanya mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi sekelas apapun tamunya insya Allah siap menerima. Siap. Termasuk Presiden RI 1, RI 2 kalaupun datang siap. Ya, siap. Oh, insya Allah. Mabruk. Terima kasih Ustaz Erwan. Sehat selalu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.